Hujan deras mengguyur atap rumah sakit Wijaya Kusuma. Rumah sakit tua peninggalan Belanda di pinggiran kota Malang. Air mengalir di dinding, menetes dari lengit-lenggit yang lapuk, menimbulkan suara seperti bisikan lembut yang tak pernah berhenti. Aroma karbol bercampur besi dan darah kering memenuhi udara. Rara, perawat baru, memulai shift malam pertamanya di lantai 3, bagian perawatan pasien kronis. Lorongnya panjang, sempit dengan cat dinding kusam dan lampu kuning berkelip. Jam di ruang perawat menunjukkan 01,43 dini hari. Mbak, semua pasien udah tidur, tapi inget ya, jangan keliling sampai ke ujung lorong, ujar Mbak Yuni, perawat senior, tanpa menatapnya. Kenapa Mbak? Mbak, di sana ada bangsal 307. Suaranya merendah. Anggap aja ruang itu nggak ada. Rara mengernyit. Ia menatap jauh ke ujung lorong. Tempat cahaya redup, seolah enggan menembus kegelapan. Setelah mencatat laporan, Rara tak bisa menahan rasa penasaran. Lorong tampak sunyi. Hanya terdengar detik jam dan langkah kakinya yang menggema pelan. Di ujung lorong berdiri sebuah pintu tua bertuliskan angka ke-307. Catnya terkelupas, warna putihnya berubah abu kecoklatan, seperti bekas terbakar. Lampu di atas pintu mati, hanya sinar redup dari jendela kecil di belakang yang menyorotinya samar-samar. Saat Rara mendekat, terdengar suara roda berderit pelan dari dalam. Krik, krik, klik. Ia berhenti. Jantungnya mulai berdebar. Suara itu berhenti. Lalu 3 ketukan pelan datang dari balik pintu. Permisi, bisik Rara. Tak ada jawaban. Namun dari celah pintu ia melihat bayangan kursi roda bergerak perlahan mendekat. Rara mundur. Udara di sekitarnya terasa dingin, menusuk tulang. Lalu suara seorang pria terdengar pelan, sangat dekat, tepat di telinganya. Suster, ganti perban saya. Rara menoleh cepat. Lorong kosong, tak ada siapapun di sana. Keesokan paginya, Rara mendatangi ruang arsip yang penuh debu dan tikus mati. Ia mencari file pasien lama terkait bangsal ke-307. Setelah 1 jam, ia menemukan map lusuh bertuliskan nama Arman Setiawan. Luka bakar berat 1998. Catatan terakhir membuat darahnya berdesir. Pasien ditemukan meninggal duduk di kursi roda pada jam 2:17 dini hari sambil menggenggam lonceng panggil suster. Di bawahnya ada catatan tambahan dengan tinta merah. Bangsal 307 dikosongkan, dilarang digunakan kembali. Bunyi lonceng masih terdengar setiap malam. Rara menatap tulisan itu lama. Tanggal kematian pasien 12 Oktober. Malam itu tanggal 12 Oktober juga. Pukul 02,1 dini hari. Langit di luar gelap gulita. Petir sesekali menyambar. Rara sendirian di ruang perawat. Semua pasien sudah tidur. Tiba-tiba dentingan kecil terdengar dari kejauhan.
Ting, ting, ting. Suara logam halus, ritmis, datang dari arah ke-307. Ia menggenggam senter dan melangkah pelan di lorong yang semakin gelap. Setiap langkah membuat Ubin retak berderit. Udara berubah dingin dan berembus bau hangus samar seperti daging terbakar. Sampai di depan pintu 307, Rara menahan napas. Dari celah pintu tampak kursi roda tua di tengah ruangan. Seseorang duduk di atasnya. Punggungnya menghadap ke arah pintu. Suster, suster, suara itu berat. Serak, seret, ganti perban saya. Rara tak mampu menjawab. Kursi roda itu perlahan berputar menghadapnya. Di bawah cahaya senter terlihat tubuh pria hangus. Kulitnya mengelupas dan di tangannya tergenggam lonceng kecil berkarat. Ia menatap langsung ke arah Rara dan tersenyum. Terima kasih sudah datang. Lalu semua lampu di lantai 3 padam bersamaan. Suara lonceng berdenting keras di kegelapan. Ting, ting, ting. Pagi hari, Rara ditemukan pingsan di depan bangsal ke-307. Seragamnya basah dan penuh noda abu hitam. Tangannya menggenggam perban gosong dan lonceng kecil. Ketika sadar, ia menangis histeris dan hanya mengulang satu kalimat. Dia belum selesai. Dia masih nunggu suster. Tim keamanan membuka pintu ke-307. Ruangan kosong. Namun di lantai terlihat bekas roda kursi melingkar, seolah seseorang terus berputar di tempat. Bangsal 307 resmi ditutup permanen. Namun saat renovasi besar-besaran dimulai, pekerja lapangan melaporkan kejadian aneh. Setiap jam 2:17 dini hari, mereka mendengar bunyi lonceng dari dalam ruangan yang sudah dipaku. Bau hangus tercium di sepanjang lorong. Dan pada suatu malam, salah satu tukang pembersih keluar dengan wajah pucat, berteriak ketakutan. Ia bersumpah melihat kursi roda berkarat bergerak sendiri dan di atasnya duduk seseorang. Tubuhnya hitam hangus. Matanya menatap langsung ke arahnya, menggenggam lonceng kecil. Ketika ia berlari keluar, pintu bangsal tertutup keras di belakangnya. Dari dalam terdengar suara lirih, serak namun jelas. Suster, saya dingin. Beberapa bulan kemudian, Rumah Sakit Wijaya Kusuma mengganti semua papan nomor ruangan di lantai 3. Tidak ada lagi angka ke-307. Nomor itu dilompati begitu saja. Dari 306 langsung ke-308. Namun setiap pengunjung yang lewat di antara dua kamar itu kadang mendengar bunyi lonceng halus dari balik dinding yang seharusnya kosong. Ting, ting, suster. Dan bila kau lewat sana, tepat jam 2:17, bau hangus samar akan ikut terbawa bersama angin malam. Entah dari mana datangnya. Mungkin dari seseorang yang masih menunggu perawatnya datang mengganti perban di bangsal ke-307.